Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video pembelajaran ekonomi. Nah, kali ini Ustadz ada di wisata Bukit Seribu Batu. Untuk selanjutnya, kalian ikuti video pembelajaran kita berikut ini. Anak-anak, pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan dagang. Setelah mempelajari pada video kali ini atau materi pada video kali ini, diharapkan kalian mampu mendeskripsikan pengertian dan kegiatan operasional perusahaan dagang, mampu menganalisis dan menjelaskan syarat penyerahan dan pembayaran barang, serta menyebutkan akun-akun khusus yang ada pada perusahaan dagang. Nah, apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang pada umumnya ada di sekitar kita. Contohnya adalah warung, minimarket, toko alat tulis maupun kantor, toko bahan bangunan, dan lain sebagainya. Nah, karakteristik perusahaan dagang diantaranya adalah kegiatan utamanya adalah melakukan pembelian dan penjualan barang tanpa melakukan perubahan bentuk terhadap barang tadi sama sekali. Artinya, membeli barang A dan menjual barang A, membeli cat, menjual cat, membeli buku, menjual buku, membeli roti, menjual roti tanpa melakukan perubahan terhadap barang tersebut. Kemudian karakteristik yang kedua adalah pendapatannya berasal dari hasil penjualan barang dagang yang dimiliki. Nah, terdapat perhitungan harga pokok penjualan untuk menentukan besarnya laba rugi. Apa itu harga pokok akan kita bahas pada video selanjutnya. Kemudian ada beban operasionalnya, terdiri dari beban atas penjualan barang-barang dagang tadi dan beban administrasi serta beban umum. Kemudian ada syarat penyerahan barang. Dalam hal ini tentunya dalam berdagang, barang yang diperjualbelikan oleh perusahaan dagang tadi akan ada penyerahan barang kepada customer atau konsumen. Nah, pertanyaannya, penyerahan barang tadi syaratnya bagaimana? Yang pertama ada yang disebut dengan free on board shipping point atau sering disebut dengan franko gudang penjual. Artinya penyerahan barang dilakukan di gudang penjual. Nah, karena penyerahan barang dilakukan di gudang penjual, maka pembeli harus mengangkut barang tadi sampai ke tempatnya atau ke gudang yang dia miliki. Oleh karena itu, karena pembeli harus membawa sendiri barang dari gudang penjual ke gudangnya pembeli, maka akan memunculkan beban angkut pembelian. Kemudian syarat yang kedua bisa dilakukan dengan FOB atau Free On Board Destination Point atau franko gudang pembeli. Artinya penjual harus mengantarkan barang yang dijualnya sampai ke gudang pembeli sehingga akan memunculkan beban angkut penjualan. Kemudian tentu akan ada syarat pembayaran barang yang diperjualbelikan. Nah, pada umumnya pada penjualan retail atau penjualan barang-barang eceran, syaratnya adalah tunai atau kontan atau tidak boleh di kasbon atau kredit. Nah, kemudian yang kedua ada notasi yang menyatakan N per 30 N, kita baca net atau batas maksimalnya net per 30, artinya pembayarannya dilakukan paling lambat 30 hari setelah terjadinya transaksi. Kemudian yang ketiga ada net per end of month, artinya pembayaran dilakukan paling lambat pada akhir bulan saat terjadinya transaksi tadi. Maka apabila dilakukan pada tanggal 5 Januari, paling lambatnya adalah tanggal 31 Januari, bukan 30 hari setelah tanggal 5, seperti halnya jika notasinya menggunakan notasi yang kedua. Kemudian yang keempat ada net per 10 EOM, artinya pembayaran dilakukan 10 hari setelah akhir bulan. Sedangkan yang kelima ada 2 per 10 N per 30, artinya bila pembayaran atau pelunasan dilakukan dalam waktu kurang atau sama dengan 10 hari setelah tanggal transaksi,
maka pembeli akan mendapatkan potongan 2% dari nilai transaksi, dan jangka waktu pemberian kredit atau pelunasannya adalah maksimal 30 hari setelah tanggal transaksi. Nah, karena perusahaan dagang punya karakteristik khusus, maka perusahaan dagang tadi mempunyai beberapa rekening atau akun yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Nah, diantaranya adalah akun pembelian barang, akun retur pembelian dan pengurangan harga. Retur adalah pengembalian barang yang sudah dibeli. Kemudian ada akun utang dagang, utang yang timbul karena kita membeli barang dagang dengan cara non tunai atau cara kredit. Kemudian akun potongan pembelian apabila kita mendapatkan nilai diskon atas pembelian atau potongan pembelian dan beban angkut pembelian. Serta ada akun yang kaitan dengan penjualan, yaitu akun penjualan barang dagang, akun retur penjualan dan pengurangan harga. Retur penjualan apabila kita menerima pengembalian barang yang sudah kita jual. Kemudian ada akun piutang dagang apabila kita menjual barang dagang secara kredit. Akun potongan penjualan apabila perusahaan dagang tadi memberikan potongan penjualan, serta akun beban angkut penjualan. Nah, metode pencatatan persediaan barang dagang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dagang bisa menggunakan metode fisik atau periodik, dan juga bisa menggunakan metode perpetual atau terus-menerus. Nah, metode fisik atau periodik yaitu pencatatan yang berkaitan dengan persediaan barang dagang yang tidak dilakukan secara kontinu atau secara terus-menerus, sehingga persediaan barang dagang akhir harus dihitung secara fisik yang ada di gudang. Tentu ini adalah perusahaan-perusahaan yang mungkin sifatnya adalah perusahaan kecil, jadi jarang mencatat terhadap barang yang diperjualbelikan. Kemudian ada metode perpetual atau terus-menerus, di mana pencatatan yang berkaitan dengan persediaan barang dagang yang dilakukan secara kontinu, sehingga jika terjadi pembelian akan menambah persediaan barang dagang, dan jika terjadi penjualan akan mengurangi persediaan barang dagang. Maka dalam metode perpetual ini kita akan terus mengetahui jumlah persediaan barang dagang. Namun apabila metode fisik atau periodik, kita akan mengetahui jumlah persediaan barang dagang apabila kita menghitung secara fisik satu per satu barang yang ada di toko maupun yang ada di gudang. Demikian video pembelajaran kali ini. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian pelajari di buku paket harian. Terima kasih. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.